Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Nepitasari, NIM 1911076 dari Prodi S1 Farmasi kelas B Universitas Kadar Bangsa Palembang. Baiklah, video kali ini saya akan membahas tentang stabilitas obat. Stabilitas obat. Stabilitas adalah kemampuan suatu produk obat untuk menjaga spesifikasi yang sudah dibuat untuk menjamin identitasnya, kualitas kekuatannya, dan kemurniannya. Instabilitas dapat menyebabkan perubahan performa yang tidak diinginkan, misalnya disolusi atau biofabilitas. Perubahan substansi dalam penampilan fisik sedia menyebabkan kegagalan produk. Faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas. 1. Faktor lingkungan, yaitu temperatur, oksigen, karbon dioksida, cahaya, kelembapan. 2. Obat atau eksipien di dalam sediaan, yaitu ukuran partikel obat, pH sediaan atau lingkungan. 3. Kontaminasi mikroba. 4. Kontaminasi logam tertinggal. 5. Pembersihan dari wadah. Jenis-jenis studi stabilitas. 1. Fisika. 2. Kimia. 3. Mikrobiologi. Stabilitas fisika. Stabilitas fisika menyiratkan formulasi tidak berubah secara total sepanjang umur, simpannya dan belum mengalami perubahan total dalam penampilan, sifat organoleptik, kekerasan, kerapuhan, ukuran partikel, dan lain-lain. Hal ini penting karena mempengaruhi estetika farmaseutik atau disebut dengan pharmaceutical elegan, keseragaman kandungan obat, laju pelepasan obat. Implementasi dekomposisi fisika. 1. Pembentukan foliform dan hidrat. 2. Hilangnya keseragaman, vaporisasi atau disebut dengan sublimasi, absorpsi obat. 3. Hilangnya estetika, wadah luntur, wadah sobek atau pecah, dan lain-lain. Stabilitas fisika contoh, formulasi, larutan oral. Kemungkinan masalah instabilitas fisika. 1. Kehilangan rasa. 2. Perubahan rasa. 3. Adanya rasa yang berbeda karena interaksi dengan botol plastik. 4. Kehilangan warna. 5. Pengendapan. 6. Perubahan warna. Efeknya yaitu perubahan bau atau rasa. Stabilitas fisika contoh, formulasi, larutan parenteral. Kemungkinan masalah instabilitas fisika. 1. Perubahan warna karena reaksi fotokimia atau oksidasi. 2. Adanya endapan karena interaksi dengan wadah atau tutup. 3. Adanya whisker atau cambang. 4. Clot atau disebut dengan langit-langit karena perubahan kimia bentuk asli dari larutan jenuh. Efeknya perubahan penampilan dan biofabilitas. Stabilitas fisika contoh, formulasi, suspensi. Kemungkinan masalah instabilitas fisika ada 3, yaitu 1. Pengendapan, 2. Cangking, 3. Pertumbuhan kristal. Efeknya 1. Kehilangan keseragaman kandungan obat. 2. Loss of elegance. Stabilitas fisika contoh yaitu ada formulasi, emulsi. Kemungkinan masalah instabilitas fisika ada 2, yaitu 1. Creaming, 2. collagen. Efeknya 1. Kehilangan keseragaman kandungan obat. 2. Loss of elegance. Formulasi, semisolida, ointment, dan suppositoria. Kemungkinan masalah instabilitas fisika. 1. Perubahan dalam. A. Ukuran partikel. B. Konsistensi. 2. Cangking atau collagen. 3. Mencair. Efeknya 1. Kehilangan keseragaman kandungan obat. 2. Loss of elegance. 3. Perubahan dalam laju pelepasan obat. Dan juga di sini ada tablet. Kemungkinan masalah instabilitas obat, perubahan dalam. A. Waktu disintegrasi. B. Profil disolusi. C. Kekerasan. D. Penampilan lunak dan jelek atau menjadi sangat keras. Efeknya perubahan dalam laju pelepasan obat. Formulasi kapsul. Kemungkinan masalah instabilitas fisika, perubahan dalam. A. Penampilan. B. Disolusi. C. Kekuatan. Efeknya perubahan dalam laju pelepasan obat. Stabilitas kimia. Stabilitas kimia berarti terdapat beberapa dekomposisi dalam bahan kimia yang dimasukkan ke dalam formula sebagai obat, pengawet atau eksifien lainnya. Dekomposisi ini dapat mempengaruhi stabilitas fisika dan kimia obat. Implementasi dekomposisi kimia ada 3, yaitu 1. Hilangnya bahan aktif. 2. Hilangnya pharmaceutical elegance seperti timbul bau tidak enak, perubahan warna, problema rasa. 3. Terbentuknya produk yang toksis. Mekanisme degradasi. 1. Hidrolisis. Hidrolisis berarti pemisahan oleh air.
Beberapa gugus fungsi yang mudah mengalami hidrolisis tipe obat ester, contoh aspirin alkaloid, dexamethasone sodium fosfat, nitroglycerin, lactonase, filocarvin, spironolactone, amides, clophanicol, lactam phenycal, lactam penicillin cephalosporin. Beberapa gugus fungsi yang mudah mengalami hidrolisis tipe obatnya Imedes, contoh Fluthimate, tipe obatnya Malonic Ures, contoh Barbiturates. Mekanisme degradasi 2. Oksidasi. Oksidasi senyawa organik dan anorganik dijelaskan dengan hilangnya elektron dan hilangnya sebuah molekul hidrogen. Beberapa gugus fungsi yang mudah mengalami autooksidasi. Gugus fungsi katihol, contoh katihol minus atau dopamin, ether dilator, thiol dimercaprol atau BAL, dioter, contoh klompromazin, karboxyl acid, fatty acid. Mekanisme degradasi 3. Fotolisis berarti dekomposisi oleh cahaya, misal sodium nitrofusid yang diberikan secara infusi intravena untuk terapi hipertensi akut. Jika larutan terlindung dari cahaya, maka akan stabil selama setidak-tidaknya 1 tahun. Jika terekspos terhadap cahaya ruangan, maka masa simpannya hanya 4 jam. Mekanisme degradasi hubungan antara panjang gelombang dan terkait energi dari beberapa bentuk cahaya. Tipe radiasi UV, panjang gelombang 50-400, energi kCal mol sampai dengan 1. Tipe radiasi visible, panjang gelombang 400-750, energi 287-72. Tipe radiasi IR, panjang gelombang 750-10.000, energi 36-1. Lampu filament tungsten konvensional aman dan tidak berkontribusi terhadap fotolisis. Mekanisme degradasi fotolisis dicegah dengan 1. Kemasan yang cocok dalam botol berwarna, 2. outer kardus, 3. aluminium foil. Rute degradasi obat 1. Solvolisis, 2. oksidasi, 3. fotolisis, 4. pirolisis, 5. dehidrasi, 6. rasemisasi, 7. hidrasi, 8. dekarboksilasi, 9. inkompatibilitas, 10. retreatment. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju degradasi. 1. pH, keasaman atau kebasaan, suatu larutan mempunyai pengaruh besar terhadap dekomposisi senyawa obat. Larutan dasar aspirin stabil maksimum pada pH 2,4, di atas pH 10 laju dekomposisi meningkat tajam. pH juga dapat mempengaruhi laju oksidasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju degradasi. 2. Komplikasi. Pembentukan kompleks menurunkan laju hidrolisis dan oksidasi. Misal, kompleks kafein dengan anestesi lokal seperti benzakoid, frokaid, dan tetrakaid dapat menyebabkan suatu penurunan laju degradasi hidrolisisnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju degradasi. 3. Surfaktan. Surfaktan non-ionik, kationik, dan anionik. Ketika ditambahkan dalam larutan yang mengandung obat membentuk misel dan partikel obat menjadi terperangkap di dalam misel. Gugus hidrolisis seperti OH tidak dapat mempenetrasi tutup misel ini dan tidak dapat mencapai partikel obat sehingga laju hidrolisis menurun. Dan yang keempat, keberadaan logam berat. Logam berat seperti tembaga, besi, kobalt, dan nikel meningkatkan laju pembentukan radikal bebas dan meningkatkan dekomposisi oksidatif. 5. Cahaya dan kelembapan. Cahaya, terutama sinar ultraviolet, meningkatkan fotolisis dan kelembapan meningkatkan dekomposisi hidrolitik. Stabilitas obat terhadap hidrolisis, oksidasi, dan fotolisis. 1. Temperatur. Semua produk obat disimpan pada temperatur yang sesuai untuk mencegah percepatan dekomposisi karena panas. 3 jenis temperatur yang disarankan untuk penyimpanan obat yaitu temperatur ruangan, penyimpanan dingin, dan gudang penyimpanan yang didinginkan. 2. Cahaya. Material sensitif cahaya disimpan dalam botol berwarna. 3. Kelembapan. Material kemasan dipilih biasanya kaca dan plastik untuk mencegah terpaparnya produk obat terhadap kondisi lembab yang tinggi. 4. Oksigen. Kemasan yang tepat menjaga kandungan oksigen dari larutan dan menyisakan ruang yang sangat kecil di botol di atas produk obat merupakan metode untuk melawan oksidasi.
Stabilitas obat terhadap hidrolisis, oksidasi, dan fotolisis. Antioksidan umumnya digunakan untuk sistem berair, sodium metabisulfit, sodium tiosulfat, dan ascorbic acid. Kalau yang sistem berminyak, asorbil valmitate, butalate hidroksitoluen, dan butalitid hidroksianisol. Stabilitas obat terhadap hidrolisis, oksidasi, dan fotolisis. 5. Agen pengkelat. Agen pengkelat membentuk kompleks dengan ion logam berat dan mencegahnya dari dekomposisi oksidatif yang terkatalisis. Misal turunan ethylene tetraetik acid atau dibaca dengan EDTA, dan garamnya asam sitrat dan asam tetrat. 6. Pelarut. Dengan penambahan pelarut yang cocok mungkin dapat menurunkan laju hidrolisis. Stabilitas mikrobiologi. Stabilitas mikrobiologi menunjukkan bahwa formulasi tidak mengalami beberapa serangan mikrobiologi dan memenuhi standar sehubungan dengan berkurangnya kontaminasi atau sterilitas. Degradasi atau kontaminasi mikroba dapat terjadi pada 1. Obat-obat injeksi, 2. Produk obat mata, 3. Produk kosmetika, 4. Alat-alat bedah. Sumber kontaminasi mikroba: GAM, Actinomyces, animal product, Salmonella chloriform, Forsonil chloriform, Staphylococcus streptococcus. Pengawet yang biasa digunakan dalam sediaan farmasi, sediaan krim, pengawet paraben, klorestrol, konsentrasi persen wafer V 0,1, 0,2, 0,1. Tablet metilparaben, konsentrasi persen wafer V 0,1. Pengemasan dan stabilitas. Pada langsung kemasan primer dan penutupan sangat penting dalam pengaruhnya terhadap stabilitas produk. Dan juga di sini ada kaca. Kaca tahan terhadap perubahan kimia dan fisika dan merupakan bahan yang paling umum digunakan. Keterbatasan: 1. Permukaannya basah. Cara mengatasi: menggunakan kaca borosilasat. 2. Ion dapat mengendapkan kristal yang tidak larut dari kaca menggunakan buffer. 3. Memungkinkan transmisi cahaya yang dapat mempercepat dekomposisi menggunakan kaca berwarna. Pengemasan dan stabilitas. Plastik. Permasalahan plastik adalah: 1. Migrasi obat melalui plastik ke lingkungannya. 2. Transfer uap lembab lingkungan, oksigen, dan elemen lain ke produk farmasi. 3. Tercucinya kandungan wadah ke obat. 4. Absorpsi obat atau eksifien oleh plastik. Logam. Beberapa tubul campuran logam dan aluminium dapat digunakan sebagai wadah untuk emulsi, ointment, krim, dan pasta. Keterbatasan: logam dapat menyebabkan korosi dan presipitasi di dalam produk obat. Cara mengatasi: menyalut tube dengan polimer yang dapat mengurangi kecenderungan ini. Pengemasan dan stabilitas karet. Karet juga mempunyai masalah tertariknya kandungan obat dan tercucinya kandungan wadah. Perlakuan awal dari tutup vial karet dan penutupan dengan air dan uap mengurangi potensial tercuci. Uji stabilitas. Studi real time 0,6, 12, 24 dan 36 bulan atau lebih. Studi dipercepat 0,1, 2, 3, 6 bulan atau lebih. Jika jangka panjang 25% derajat Celcius kurang lebih 2% derajat Celcius per 60% RH kurang lebih 5% per 12 bulan. Uji dipercepat 40% derajat Celcius kurang lebih 2% derajat Celcius per 75% RH kurang lebih 5% per 6 bulan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang stabilitas obat. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.